wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Anak-anak kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, dan dengan orang-orang yang tercinta. Sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Masih teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya ini yang kita dapatkan dalam bermanfaat dan bisa diamalkan secara dulu. Kita mulai. Selesai. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Mudah-mudahan seperti yang masih Am tadi bilang, mudah-mudahan ilmu yang didapat anak-anak hari ini bermanfaat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk menerima ilmunya. Hari ini hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Muhammad Akria. Aku Wicaksono, Andreas, Ahmad Jamal, Aziza Rani, Bintang Rahmat Saiful, Masuk. Alhamdulillah. Apa izinnya? Izinnya apa ini? Bintang. Nggak ada izin. Dana. Oh, hubung itu apa? Dana. Dinda. Fadli. Syifaul. Farel. Francisca. Zidan. Krista. Lailatul Inayah. Muhammad Salih. Novian. Muhammad Niam. Pahlevi. Muhammad Wafa. Virus. M. Adit. Naila. Ray Dias. Iba. Tasya. Sukma. Uswatun. Ini juga. Mursalul. Mudah-mudahan anak yang izin ini pemesanan bisa selesai pada besok
kan? Kita kalau sekarang itu waktunya sekolah ya. Oh iya, Mas, tolong Mas itu ada kotoran Mas. Ayo, yang ada kotorannya diambil. Iya, itu bisa diambil Mas. Tolong ya. Yang pakai dari siapa tadi? Siapa? Mas Fahri lupa ya. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi untuk menjaga kebersihan kelas. Baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penyakit dan virus penyebabnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan replika virus, salah satu virus. Oke, berarti hari ini kita mempunyai 3 tujuan yang harus kita selesaikan. Oke, ayo Mas. Kita lihat ada sedikit video. Yuk, kenali keunikan virus. Halo Guru Keke, sejak pandemi COVID-19, pastinya kamu jadi tidak asing lagi dengan yang namanya virus. Tapi kamu ngerti nggak sih apa itu virus? Ternyata unik dan menarik loh, walaupun sering menimbulkan masalah bagi manusia seperti kasus pandemi ini. Yuk kita simak, kita bahas dulu sejarahnya ya. Virus kan kecil sekali ukurannya, tidak terlihat langsung oleh mata. Lalu gimana caranya moyang kita di zaman dulu bisa tahu akan adanya virus? Ternyata virus sudah diketahui keberadaannya oleh manusia sejak tahun 1883 loh. Penemuannya sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer meneliti kenapa sih tanaman tembakau bisa sakit seperti itu. Ternyata ditemukan penyebabnya yaitu sesuatu yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri yang sekarang kita kenal dengan virus. Nah, dari sini kita pertama kali tahu tentang adanya virus. Yang spesial tentang virus ternyata nggak jelas apakah virus ini sebenarnya benda hidup atau benda mati. Kadang seperti benda hidup karena bisa berkembang biak dalam sel hidup seperti di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Tapi kadang juga seperti benda mati karena nggak bernapas, nggak bergerak, nggak ada metabolisme atau proses kimia kehidupan dan berbentuk kristal kalau berada di luar sel hidup. Jadi bisa dibilang virus adalah benda hidup yang mati atau benda mati yang hidup atau benda yang hidup mati. Kalau dalam itu apa spesial virus? Yuk kita cek 5 kepribadiannya virus supaya lebih kenal lagi. Virusnya nggak mau tuh tinggal di benda-benda mati kayak pakaian, permukaan meja atau dinding. Tapi bisa sih bertahan hidup selama beberapa saat sampai bisa hingga bisa hidup yang cocok jadi tempat tinggalnya. Ini sebabnya kita harus rajin cuci tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut supaya virus nggak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa seenaknya masuk ke tubuh manusia, harus ada perantaranya. Contoh, virus HIV bisa masuk ke tubuh manusia lewat cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Kalau ada orang dengan HIV bersih dengan kamu, tenang. Selama kamu gak punya luka terbuka, virus HIV-nya gak akan kok menyentuh kamu. Kecuali itu, ternyata virus juga gak sembarangan memilih bagian tubuh makhluk lain yang mau ditinggalinya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan manusia. Jadi kalau virus corona hinggap di telinga atau kakimu, virusnya nggak bisa berkembang dan nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi jangan kemudian menekan mata, hidung atau mulutmu ya, karena virusnya bisa masuk lewat jalur ini. Karena virus cuma bisa hidup dalam tubuh makhluk lain,
virus seringnya mengganggu kesehatan makhluk yang ditumpanginya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan hingga komplikasi. Virus butuh waktu dari mulai masuk tubuh hingga menyebabkan gejala penyakit. Ini namanya masa inkubasi, dan namanya berbeda untuk jenis virus yang berbeda. Contohnya virus corona yang memiliki masa inkubasi 14 hari. Oleh karena itu, orang-orang yang baru keluar dari wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi biasanya diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika orang itu terinfeksi virus corona, maka biasanya gejala akan terlihat dalam waktu 14 hari. Virus bisa kok dilawan oleh antibodi alami yang ada di dalam tubuh. Orang yang antibodinya kuat hanya akan mengalami gejala yang ringan atau tanpa gejala sama sekali kalau terinfeksi virus. Tapi nggak semua orang antibodinya kuat ya. Karena itu, kamu mesti menjaga daya tahan tubuh dengan makan yang bergizi, olahraga teratur, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tapi apa ya gunanya kenal sama virus? Tentunya supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan agar tidak dilindungi virus yang tidak dikehendaki ya. Contohnya, kalau kita tahu virus corona bisa menyebar lewat droplet saat orang batuk dan bersin, maka kita dapat mencegah penyebaran dengan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Atau untuk beberapa penyakit lainnya seperti polio atau tetanus, kita bisa melakukan imunisasi untuk pencegahan. Kalau untuk para ilmuwan, penelitian tentang virus berguna untuk membuat vaksinnya efektif untuk mencegah suatu penyakit. Selain itu, jika dengan mengenal cara kerja virus tertentu, ilmuwan dapat memanipulasi virus supaya menguntungkan bagi manusia. Manfaatnya sudah diketahui di bidang kesehatan dan pertanian. Contohnya, jenis virus yang dapat membunuh bakteri dapat dimanfaatkan sebagai pengganti antibiotik. Gimana? Kalian jadi lebih tahu tentang virus kan? Kalau mau tahu lebih banyak tentang virus, yuk latihan soal di kejarcita.id. Stay teman kece, kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, barusan anak-anak kita bareng-bareng mendengarkan video tentang virus. Virus kemarin itu apa artinya? Sebuah kuman atau patogen yang bisa menginfeksi dan menyebabkan gangguan kesehatan. Kemarin kita sudah bilang virus itu ukurannya berapa? Lebih kecil dari bakteri. 20 sampai 300 ml. Virus mempunyai sifat yang unik. Apa itu? Bisa hidup seperti makhluk hidup. Bisa dikatakan seperti benda mati karena dapat dikristalkan. Oke, berarti anak-anak kemarin sudah menyimak. Nah, sekarang dilanjutkan untuk yang tugas yang kemarin yang belum selesai boleh dilanjutkan. Nah, ya. Guna dikasih waktu 15 menit, ya, 15 menit selesai. Nanti setelah 15 menit selesai, boleh presentasi. Kursinya di atas, boleh mengerjakan di bawah. Di sini nanti Bunani akan menilai kerjasama ya, terus kreativitasnya, segmennya juga dinilai bagus atau buruk. Kan sudah. Di bawah 15 menit itu cepat loh ini. Sampai cara dulu. Jangan kerjakan.
Untuk materinya lebih yang belajar yang kemarin ya, boleh dari boleh dari Google, boleh dari
Ada di sini kan? Ada ya. Ini ada speaker, Kita akan tiba-tiba beda lagi. Ulang
Mbak Rista punya speaker ya? Ini aja. Ari. Coba. Sini mas, sini mas. Oh, ini sudah baik.
Kelihatan soalnya warnanya merah, apa pink, kelihatan dari hijau kan dari hijau, kelihatan tuh sama kelompoknya. Makanya yang keluarga ya apa? Cepat selesai. Namanya kelompok kan harus saling.
Betul speaker. Enggak. Ada yang speaker. Iya, speaker di tangan. Ya, Mas. Jadi pakai suntik kan bisa sama ambilnya dari kan bisa waktunya kurang 5 menit. 5 menit ya, 5 menit. Iya, soalnya kan lima menit itu cepat loh, guys. Kakak ini kelompoknya Mas Kali sudah selesai ya? Boleh presentasi di depan kelompoknya Mas Kali sambil mengerjakan yang lainnya nanti mendengarkan yang di depan ya. Sama ini, sama virus. Mas Kali ini kelompoknya Krista, Uswa, Ija, Faidus, Nada, Andriknya Mama sudah. Sudah nyaman di sini. Enggak apa.
sambil menyelesaikan, sambil melihat permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan poster hasil pembuatan kelompok auditori. Jadi di sini kan pesannya bertemakan tentang COVID-19, yaitu protect yourself. Ayat matinya jagalah dirimu. Jadi saya mencari pemberitaan dari laman resminya WHO atau World Health Organization yang menetapkan virus ini sebagai pandemi dan meminta Jokowi Dodo menetapkan status darurat nasional corona. Jadi virus ini tuh sangat pandemi itu waktu 2020 hingga 2021 dan sebenarnya masih ada sampai sekarang tapi tidak sebanyak waktu pandemi itu. Jadi apa sih sebenarnya virus corona itu atau virus COVID? Virus itu adalah termasuk penyakit yang menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Jadi di sini kan ada tiga cara Untuk menjaga ya, diri pencegahan. Yang utama adalah memakai masker. Yang kedua adalah membasuh tangan dengan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome yaitu SARS. SARS. Yes. Gejala COVID yang paling umum yang diterangkan oleh WHO adalah demam, kelelahan, dan batuk kering dan juga sesak napas. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri di hidung, yaitu hidung yang tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Jadi jika penyakit ini sudah ada gejalanya di tubuh dan jika tidak ditangani secara langsung, setelah itu awalnya yang ringan menjadi sangat parah hingga menimbulkan kematian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang bertanya tentang poster yang kami buat. Ya, dari Mas Farel, apa yang ingin dipertanyakan? Oh, ada, yaitu dengan melaksanakan vaksinasi yang sudah kita lakukan lagi otomatis. Vaksin pertama dan kedua dan juga vaksin booster bagi lansia dan orang. Iya loh. Ada vaksin ya? coba kami tanya, kemarin kan sudah dijelaskan vaksin itu apa? Vaksin itu virus yang dilemahkan. Ceritanya kan seperti itu. Untuk apa kalau dilemahkan? Untuk merangsang antibodi yang ada di tubuh. Nah, untuk melawan virus yang menyerang kita. Seperti itu contohnya. Terus ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya? Ya, ya. Apa yang ingin dipertanyakan? Apa masih aman? Saya
menentukannya adalah coronavirus. Ya, coronavirus. Coronavirus gejala yang paling seperti apa? Gejala biasa, gejalanya biasa. Oh, gejala yang paling biasa itu awalnya itu pilek, batuk pilek flu, pilek kayak bisa bersin. Selanjutnya bersin itu bertahap ke suhu tubuh yang semakin meningkat. Jadi demam. Tapi makanya ada kondisi lateral bagaimana yang mereka itu sebagai corona? Mereka itu gejala penyakit biasa. Ya, awalnya seperti hasilnya apa ya? Gejalanya flu sama tapi penyebarannya itu yang berbeda. Karena flu itu kan seperti iklan gitu ya. Kalau corona jika kita langsung mendapatkan penanganan itu bisa sangat cepat ya. Jadi gejalanya bertahap yang mulai dari ringan hingga Terus yang untuk kan nanti ditanya gini, loh, tahunya gimana kalau itu flu biasa atau itu COVID itu ya? Kita harus periksa ke dokter. Ya, itu ada penanganan. nanti ada penanganan di sana. Kalau COVID itu biasanya nanti kan yang diserang paru-paru. Paru-parunya nanti lama kalau nggak ditangani secara serius akan seperti berkabut. Kayak ada putih-putihnya gitu. Soalnya memang saudara ada yang dulu meninggal seperti ini. Gara-garanya yaitu paru-parunya itu. Sebenarnya cepat ditangani, cuman ya namanya kan kemarin wabah, jadinya kayak dokter itu juga sudah kecapean mungkin ya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi dari kelompok kinestetik. Yang Ada yang ingin bertanya, Mas Jamal? Kinestetik, ayo Roni. sudah cukup tadi. Oh iya, dari Mas Jamal. Tanya yang baik. Ya, duduknya yang baik ya Mas Jamal. Mas Jamal ingin bertanya apa? Kalau Bagaimana tanya bisa muncul disebabkan penyakit dari mana? Oh, dari Hewan kan? Sapi makan kan sapi dari. hewan, Oh, maksudnya hewan penularnya. Itu dari kelelawar. ya, dan juga banyak ditemukan di Afrika itu lebih ke gaya hidup masyarakat gitu, bukan suka kadang makan-makannya cenderung aneh atau Iya. Bisa jadi seperti itu. Soalnya kan banyak yang mengasumsikan seperti itu, ada yang katanya dari kelelawar. Iya. Kalau itu sebenarnya nggak pernah baca sih. di situ betul-betul itu Mau kecoa di mana? Makannya sih aneh-aneh gitu ya. makanya itu banyak kita minum yang ada itu, tapi kan tergantung pengolahan. Itu sama orang-orang di sana itu pengolahannya itu saya anggap itu kurang sempurna, jadi menimbulkan penyakit. Jadi penyakitnya itu makin lama kita tumbuh, maksudnya berpengaruh. Ya, ya Mas. Dan itu akurat sih. Ada lagi yang bertanya? ada lagi yang bertanya sebelum ditutup? Sudah? Ya udah ditutup kan? Sekian dari presentasi dari kelompok auditori. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aplausnya mana? Masih ada? Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Nama kami ini kalau kami akan menjelaskan berbagai macam virus. Yang pertama, virus corona. Virus corona adalah virus yang pernah menjangkit dan cepat membuat rakyat dunia, yaitu di tahun 2019 atau 2020 awal. Nah, virus corona ini menjangkit, yaitu terdiri saluran pernapasan. Nah, itu gejalanya seperti virus, gejalanya seperti flu. Tadi gejalanya itu karena virus itu jika dibiarkan selama beberapa hari itu bisa menyebabkan paru-paru itu mengalami sebuah kabut. Nah, kita jangan flu. Jika kita ada kena apa-apa di sini, kita karena tidak bisa. Harus ada penanganan dokter. Nah, yang kedua adalah Ebola virus. Ebola ini adalah tidak banyak kasus ini, tapi ini virus berbahaya di mana menyerang peredaran darah, bisa menggagalkan organ, yaitu organ bisa menjadi gagal karena virus. Nah, Ebola virus ini tuh tidak banyak jadi tidak begitu terkenal. Nah, ini adalah besar, bacteriofag. Nah, bacteriofag ini adalah mempunyai sebagai fungsi melawan virus-virus di dalam tubuh. DNA ini berbagai fungsi itu sebagai bentuk dari bakteri ini itu dibentukkan oleh kapsidnya. Kapsid. Kapsid itu apa ini kapsid? Selubung protein. Protein. Di sini ada jarum busuk. Jarum busuk. Jarum busuk bawa sendiri. Ini. Ada kekuatan serabut ekor. Ini serabut ekor sama selubung ekor. Terus? Nah, ini leher gitu. Ini buat leher. Ini selubung ini leher. Ya, lehernya. Siapa paham gitu? Ini betul. Coba yang lainnya paham apa tidak? Sudah selesai? Sudah selesai? Dari kami ada pertanyaan. Oke, kalau sudah selesai ada tanggapan dari teman-teman? Maaf, ini sudah bertanya. Itu kan berarti kemarin meminta untuk mengerjakan poster. Mohon maaf, itu posternya dari segi mana? Dari segi virus. Enggak, maksudnya seharusnya kalau saya boleh memberi saran, sebenarnya coronavirusnya itu lebih dibesarkan daripada struktur tubuh dari bakteri apa? Ya, saran saya sih tersebut. Jadi apa ya? Yang di sini tuh bisa tahu apa sih kayak pokoknya itu apa yang di poster itu. Jadi kan kalau di sini kan, oh berarti poster itu tentang ngejelasin tentang bakteri apa bukan? Nah, yang kedua seperti itu. Kami ini kebijakan dari Pak kepada ini hanya sebagai tambahan. Coba ini bakteriofag itu ceritanya kan virus yang menyerang bakteri. Nah, ini contohnya, Mas Niatnya mengangkatnya seperti itu, mengangkatnya bakteriofag. Jadi ini salah satu virus yang menyerang bakteri. Maksudnya Mas Niat seperti itu. Lantas penyakit apa yang disebabkan oleh bakteri? Nah, bakteriofag itu penyakit. Ya penyakit ya, kan penyakit. Nah, tapi Google yang saya sudah aku lihat. Bakteriofag ini adalah sebuah virus yang menyerang virus. Nah, tapi ada dampaknya.
Nggak apa-apa, langsung jawab aja, Mas. Langsung jawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung jawab. Coba ini ada jawaban dari kelompoknya Mas Nihal. Nah, penyakit yang disebabkan bakteri adalah bakteriofag Ya. adalah salmonella species. Salmonella apa? SP. SP. Nah, yang umum dijumpai dalam produk olahan ayam. Daging ayam mentah, telur ayam, kulit dan sosis ayam. Oh ini maksudnya ayam yang masih mentah-mentah itu ya, yang basah itu ya. Karena itu gejala-gejala yang diberikan pada mual, mual, terus muntah, demam, yang perut, diare yang berarti Oh, nah, ini ada diare yang berlangsung selama 3 hari. Itu kita berhenti. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan dehidrasi hingga akan harusnya kita dibawa ke rumah sakit. Kalau dehidrasi itu mungkin apa kalau bahasa Jawa namanya mentret itu ya? Iya. Itu kan air. Keluhan terus. Iya. Dan bakteri ini hanya bisa menginfeksi bakteri, tidak bisa menginfeksi manusia. Jadi manusia jangan terlalu khawatir ini, aman-aman aja. Oh aman. Iya, Sudah terjawab. Ada lagi? Sudah guys. Sekalian Mas Niat sama yang itu hasilnya dulu Mas. Wow, ini kan. Diambil nggak apa-apa. Belum. Nah, ini adalah virus. Itu salah satu contoh replika virus yang dibuat dari kelompok Mas Niam ya. Jika Anda bertanya kenapa pakai sedotan, karena sedotan itu kan virus kan badannya dikit tidak ada ininya. Karena sedotannya kita besar, jadi agak beda sama kita ini. Berbeda itu harus sama. Sudah ada yang lagi ada yang menanggapi? Sudah. Oke. Cukup sekian dari kelompok kami. Bisa buat. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan atau salah lainnya kami mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kelompoknya Mas Kali untuk yang Jadi ini replika dari kelompok Victory. Terus apa ini? Menjalankan pembuatannya dulu. ya tak apa. Ini kita memakai bahan untuk membuat replika virus. Yang pertama bola, yang kedua lidi, yang ketiga lilinnya berwarna-warni, yang keempat sedotan yang berwarna biru, plastiksin berwarna-warni,
Alatnya gunting, pisau, wajet, mangkok, cara menjahit bodi. Produser kerja, prosedur kerja. Ya, langkah kerjanya: 1. Lubangi bola dengan menggunakan cara menjahit bodi. 2. Cat bola yang telah dilubangi dengan menggunakan cat minyak. 3. Bentuk plastik menjadi bola-bola kecil. 4. Ambil gigi lalu potong menjadi 2. Kemudian lanjutkan di setiap ujung gigi. 5. Teruskan lidi ke plastik, ditusukkan lidi ke plastisin yang telah dibentuk menjadi bola-bola kecil. 6. Celupkan plastisin yang telah ditusuk tadi ke dalam cat minyak warna biru. 7. Plastisin dipotong serta dengan ukuran masing-masing 5 cm. 8. Masukkan lidi yang sudah diberi latar plastisin ke bola yang sudah dilubangi. 9. Lakukan kegiatan ini sampai lubang yang berada di bola tercipta. 10. Dokumentasikan kegiatan. Untuk videonya itu setelah ini ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya. Oh menang kau. Yang lain nanti menyusul, kembali duduk seperti laki-laki. Kembali duduk seperti laki-laki. Ya, Pak. Sekarang kita mengerjakan asesmen dulu. Ayo cepetan. Kursinya diangkat, jangan di biar tidak bersuara. Yang lain bantu, yuk. Yang lainnya bantu. Buat kelompok kita masih ada. Ini mungkin ada yang gambarnya kurang jelas. Satu per kelompok di atas saja. Semuanya di atas semua. Ayo masuk. Asesmennya nanti diisi. Aku
Sudah? Sudah semua ya? Oh ini. Nama siapa? Namanya dulu, baru diketik strip. Absennya nomor berapa? Kelasnya kelas 10. Udah? Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Mbak, ayo Mbak. Nama sendiri, nama sendiri. Dan ini kan gambarnya, ini kan nggak kelihatan. Kasih satu kelompok yang berjalan. Dan kalau mengerjakan kan nggak boleh berangkat. Ini apa? Ya sudah, nggak usah bukan salah Mbak. Jadi ya kan? Kamu cari lihat apa? Jawaban aja. Takutnya kan nanti kan takutnya nggak kelihatan gitu. Makanya ada satu kelompok itu tak kasih yang kedua.
untuk yang penyakit itu kan ada itu, dilihat itu. Kemarin Dani sudah menjelaskan itu yang bentuk virus itu, yang menentukan bentuk virus itu siapa? Vaksinnya. Vaksin itu kemarin apa? Seluruh apa? Pro, kurang 10 menit, kurang 5 menit ya, nanti yang 5 menit kita refleksi ya. Nomor 2 kan suruh Anda. Nama jangan lupa ya.
Sudah. Sudah selesai. Jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. Sudah selesai. Ya, jangan refleksi.
anak-anak kita refleksi untuk pembelajaran hari ini. Virus tadi apa? Kuman yang bisa menginfeksi dan menyebabkan gangguan kesehatan. Tadi virus mempunyai dua siklus, untuk reproduksinya ada dua siklus apa? Litik dan isogeni. Terus sifat dari virus tadi ada dua. Sifat yang apa tadi? Termasuk makhluk hidup dan juga benda mati. Makhluk hidup kalau hidup di mana? Di inangnya. Virus berarti memerlukan inang untuk bereproduksi, untuk berkembang biak, untuk mendapatkan enzim. Yang kedua, virus termasuk benda mati karena bisa dikristalkan. Kira-kira yang menguntungkan dan yang merugikan dari virus. Yang menguntungkan, contohnya tadi apa? Tadi sudah dijelaskan kelompoknya Mas Fali. Contohnya apa tadi? Vaksinasi. Vaksinasi itu virus yang dilemahkan. Kalau disuntikan ke tubuh, nanti akan menimbulkan antibodi, akan menumbuhkan antibodi. Nah, biasanya anak-anak yang baru lahir, usia berapa bulan biasanya ada vaksinnya. Ada yang kalau di SD ada juga PT, DT, biasanya seperti itu ya. Kalau bayi biasanya BCG seperti itu. Kalau itu yang menguntungkan, yang merugikan. Contohnya penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Biasanya gunanya itu mengingatnya itu dengan kata-kata. Cuma yang diingat itu ibaratnya 4 pahe. Papilo virus, papilo virus. Terus adenovirus. Herpes. Terus Ebola. Ebola itu bentuknya Untuk seluruh siswa-siswi dan saudara-saudara pendidik SMA Islam Laungan, waktu istirahat telah dimulai. Silakan untuk segera menuju ke halaman dalam untuk melaksanakan sholat. Terima kasih. Jadi apa? Virus Ebola tadi berbentuk apa? Benang suhu. Kalau berarti benang, ya seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran untuk virusnya Ibu akhiri sampai di sini. Lebih kurangnya minta maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa WA ke nanti nggak apa-apa ya. WA boleh, nanti kalau besok mau ngambil ini juga ke sini. Mas paling nggak tolong ya temannya ya. Kan ada yang belum selesai. Oke, yang digunani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.